Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, merupakan salah satu daripada rukun khutbah di tiap-tiap hari Jumat. Tatkala khatib sedang berada di atas mimbar, maka merupakan rukun bagi khatib untuk berwasiat kepada kita semua, yakni wasiat taqwallah. Dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Wasiat takwa ini merupakan evaluasi mingguan kita. Sekaligus Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa takwa, iman manusia itu fluktuatif. Kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang naik, kadang turun. Sehingga selalu diingatkan dan diwasiatkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, saudara-saudara kaum muslimin, diingatkannya takwa ini, Allah menginginkan takwa ini tidak boleh berhenti hanya di masjid. Takwa ini tidak boleh berhenti hanya di ibadah mahdhah. Tapi takwa ini bisa memancar menjadi sebuah perilaku, menjadi sebuah karakter dan akhlak yang baik di dalam kehidupan ini. Allah mengingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu untuk mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa, kata Allah, adalah orang yang mau berinfak dalam situasi lapang maupun sempit. Orang yang menahan amarahnya. Orang yang mau memberikan maaf kepada orang lain. Di dalam ayat yang lain, mungkin ini ditujukan ayat ini untuk penguasa. Takwa itu adalah i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kamu, kata Allah. Karena adil itu dekat kepada takwa. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata puncak ketakwaan itu tidak cukup hanya di masjid. Puncak ketakwaan itu tidak cukup hanya dalam ibadah mahdhah, ibadah yang sudah diatur oleh Allah. Tetapi puncak daripada ketakwaan itu ketika kita bisa berbuat baik terhadap sesama umat manusia. Kita peduli terhadap sesama umat manusia.
Itu takwa. Makanya Allah ketika memerintahkan kita sholat, selalu setelah perintah sholat, pasti ada perintah zakat di situ. Aqimus sholat wa atuz zakat. Tegakkan sholat dan bayar zakat. Sehebat apapun sholat kita, sehebat apapun sujud kita, kalau kita tidak bayar zakat, tertolak ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi puncak daripada takwa itu ketika kita berbuat baik terhadap sesama umat manusia. Makanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah wafat, yang mengganti Nabi itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sejak wafat Rasulullah, itu banyak umat Islam yang sudah kurang peduli untuk bayar zakat. Dan Abu Bakar zakat ini menganggap sangat penting. Dan Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Bahkan dihukumi murtad orang yang tidak bayar zakat. Karena zakat itu akan menentukan, merupakan pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pilar ekonomi bangsa dan bernegara. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, itu merilis bahwa potensi zakat yang ada di Indonesia ini setahun itu mencapai 356 triliun. Sementara yang masuk melalui Basnas itu sekitar kurang lebih 40 triliun. Berangkat dari ini, saudara-saudara sekalian, bisa sedikit disimpulkan betapa kesadaran kita untuk berzakat. Kesadaran umat untuk berzakat masih sangat minim. Belum lagi infak, belum lagi sedekah. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita mengimbangi, berimbang antara ibadah, hubungan vertikal kita dengan Allah dan hubungan dengan sesama umat manusia, maka problem-problem sosial, problem-problem kemanusiaan, insya Allah bisa kita minimalisir. Saya juga pernah membaca di sebuah harian koran, di situ PPATK, Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan, juga merilis bahwa uang yang beredar di Indonesia di tahun 2024 yang beredar melalui judi online itu hampir 400 triliun. Dan selama 1 tahun itu mencapai ada lebih dari 12 juta kali transaksi. Dan yang sangat menyedihkan, saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat, orang yang melakukan judi online, itu rata-rata umurnya 20 sampai 50 tahun. Di saat umur-umur tersebut, seharusnya anak-anak bangsa sudah bisa memberikan kontribusi yang luar biasa kepada bangsa ini. Tetapi malah menjadi generasi-generasi pelamun, generasi-generasi yang senang mengumpulkan andaikan, generasi-generasi pemalas, tidak mau kerja keras tapi mau dapat uang banyak, padahal sudah bisa dipastikan judi pasti miskin. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat, dan yang sedih lagi, menurut PPATK ini, yang melakukan transaksi ini rata-rata penghasilannya maksimal 1 juta dalam 1 tahun, dalam 1 bulan. 70% dibuat untuk judi, 30% untuk makan. Dan anak di bawah umur yang melakukan ini lebih dari 200.000. Bonus demografi yang sedang dinikmati oleh bangsa ini, di mana usia produktif jauh lebih banyak daripada usia yang tidak produktif,
Kalau ini dikelola dengan baik, maka Indonesia diperkirakan akan menjadi 5 negara terhebat di dunia. Indonesia emas bisa dipercepat keberadaan Indonesia emas. Tapi ketika melihat problem sosial yang saya sampaikan tadi, betapa beratnya kita untuk menuju Indonesia emas. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sendiri ketika ditanya oleh sahabat-sahabat setelah melaksanakan ibadah haji, Nabi ditanya, "Ma birrul hajjil mabrur?" Apa yang dimaksud dengan haji mabrur ya Rasulullah? Ternyata jawaban Rasulullah di luar ekspektasi para sahabat. Mungkin yang ada di benak para sahabat itu adalah haji mabrur itu diukur berapa kali dia nyium hajar aswad, berapa kali putaran tawafnya. Ternyata Rasulullah menyebut haji mabrur itu, pertama, it'amut ta'am, orang yang memberikan makan. Tibul kalam, lesannya baik. Ifsya'us salam, orang yang menyebarkan perdamaian dan ketentraman dalam kehidupan ini. Setelah dipikir-pikir saudara-saudara sekalian, ternyata haji itu kan gampang. Rukunnya itu paling mudah, lebih berat sholat lah. Sholat itu harus khusyuk. Tapi kalau haji, kita tengah-tengah di Arafah, sah. Muter-muter Ka'bah, tidak baca doa, sah. Yang berat di haji itu ketika membangun hubungan kemanusiaan dengan sesama umat manusia selama 40 hari di situ dengan adat dan istiadat tradisi yang berbeda. Itu yang berat. Makanya peduli dengan manusia, membantu orang ketika haji, itulah wasilah perantara untuk menuju kemabruran haji. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Intinya cuma satu. Takwa ini menginginkan kita semuanya agar kita bisa menjadi orang baik. Jangan pernah bosan menjadi orang baik. Karena tugas kita hidup di dunia ini cuma satu, menjadi orang baik. Jadilah suami yang baik meskipun istrinya belum baik. Tugas suami cuma satu, menjadi suami yang baik. Jadilah pemimpin yang baik meskipun rakyatnya belum baik. Tugas pemimpin cuma satu, jadilah pemimpin yang baik. Jadilah rakyat yang baik meskipun punya pemimpin tidak baik. Tugas rakyat cuma satu, menjadi rakyat yang baik. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت
ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا بالخير، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا بالإحسان، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله.